Assalamualaikum Pak Wianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Imam? Alhamdulillah. Ya, saya belum bisa buka berkasnya. Sudah. Kita mulai Pak Wi. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Sudrajat, ya, sebagai peserta yang multi kompre, ya, alhamdulillah kita mulai. Saya milih pembelajaran yang KD2 hukum Pascal, ya, kan dikirim 2 hukum Pascal ya Pak Wi. Ya, oke. Jadi dengan serba-serbi yang ada di dalamnya, ketika Pak Imam mengajar gitu ya untuk hukum Pascal ini, kira-kira sebagai pendahuluan dari pengajaran itu biasanya kan melakukan apersepsi gitu ya. Iya. Itu apersepsi apa yang akan dilakukan ketika hendak mengajarkan hukum Pascal ini? Kemarin saya membuat perancangan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi saya mengaitkan dengan kejadian ketika mobil yang masanya bertonton dengan penumpangnya itu dengan kecepatan tinggi, kemudian tiba-tiba mengerem seperti itu Pak. Dengan gaya kecil kok bisa ngerem seperti itu anak-anak gitu. Nanti biar anak nanti berpikir gitu Pak. Ya, bernalar nanti akan ada jawaban-jawaban dari siswa, mungkin selanjutnya ditampung seperti itu Pak. Pengetahuan dasar yang diperlukan untuk belajar hukum Pascal apa? Dari itu berarti kan tidak dari awal nih Pak untuk yang hukum Pascal, karena dimulai dari yang fluiditas statis itu pengetahuan dasarnya mulai dari tekanan, konsep tekanan Pak. Tekanan P sama dengan F per A seperti itu. Kemudian tekanan pada kedalaman yang sama itu sama besar, nah, seperti itu. Terus kira-kira cocok yang mana itu? Memberi apersepsi dengan mengungkit apa yang diketahui siswa tentang fluiditas statik, kanan dan yang lain-lain dengan contoh ada truk direm, itu kira-kira lebih cocok yang mana? Iya Pak. Ya kalau apersepsi berarti kalau untuk awalan mungkin lebih cocok yang nanti tentang kaitannya dengan tekanan dulu mungkin Pak. Kalau yang pembelajaran berbasis masalah berarti nanti di akhir setelah dikasih tentang dasarnya dulu, seperti itu mungkin ya Pak. Jadi ingin mengajak membahas masalah tertentu, itu kan siswa perlu dijajaki apa yang dia sudah ketahui ya. Kalau dia tidak mengetahui dengan apa yang akan dibahas, apalagi dengan berbasis masalah ya, maka akan berhenti nanti diskusi gitu. Nah enggak. Jadi ini bagi seorang guru menjadi penting ya, apa yang awal dilakukan untuk membahas ya bahan ajar yang akan disuguhkan hari itu. Kemudian indikator apa saja yang sudah dirumuskan untuk memahami hukum yang terkait dengan hukum Pascal itu? Saya kan Pak Imam merumuskan apa saja?
siswa agar bisa ini Pak, menentukan gaya, misalkan penampang kecilnya berapa, ketika luas penampang besar dan kecil diketahui, beban diketahui, untuk mengangkat itu butuh gaya berapa, itu dengan luasan. Karena sesuai dengan masalah yang dulu itu ditemukan siswa kesulitan kalau yang luasan itu lumayan paham anak-anak, tapi ketika udah ke diameter yang diketahui itu anak-anak cukup kesulitan. Itu saya masukkan ke indikator Pak, menentukan gaya pada luas penambang kecil jika beban, terus luas penambang besar diketahui. Terus yang selanjutnya menentukan gaya jika beban dan diameter atau jari-jari penambang diketahui. Terus tentang kaitannya dengan percobaan, menerapkan hukum asal pada ini Pak, percobaan sederhana. Gitu. Ya, tapi indikator yang ditulis di RPP oleh Pak Imam itu, indikator pencapaiannya adalah peserta didik dapat menggunakan hukum Pascal dengan benar untuk memencetkan persoalan. Kedua, peserta didik dapat menganalisis, pendidik dapat membuktikan hukum Pascal melalui percobaan sederhana. Kok belum cocok dengan yang tadi disampaikan? Bagaimana ini? Yang tujuan ya Pak, mari saya buka dulu Pak. Indikator ya Pak, ditulis sendiri kok ya. Ya Pak, saya tadi menjelaskan tujuan Pak. Ya ada 3 IPK-nya Pak, betul Pak. Dari IPK itu tujuan yang tadi saya sampaikan Pak, salah di itu ya. Iya Pak. Indikator. Nah, untuk mengerti apakah indikator ini sudah dicapai atau belum, caranya bagaimana? Lewat evaluasi Pak, salah satunya. Terus juga lewat percobaan untuk yang membuktikan hukum Pascal, itu saya untuk tahunya anak bisa itu pakai percobaan bahwa ternyata dengan gaya kecil mampu mengangkat beban yang berat, seperti itu. Kalau untuk yang menganalisis penerapan hukum Pascal, kalau lewat evaluasi pengetahuan Pak, gitu. Percobaan atau demonstrasi? Rencananya percobaan Pak, percobaan, tapi caranya daring ya Pak, karena caranya caranya untuk jadi kan anak kalau di rumah saya sudah masuk 50-50, jadi saya siapkan seminggu sebelumnya Pak, gitu. Saya siapkan seminggu sebelumnya, nanti percobaannya di caranya mencoba bagaimana? Mencoba percobaannya gitu Pak. Iya, bentuknya seperti apa percobaannya? Percobaannya jadi ada 2 suntikan dengan diameter yang beda, itu ujungnya dihubungkan, terus atasnya itu dikasih wadah Pak, terus yang suntikan itu diisi fluida, nanti ada variasi, bisa air, minyak atau oli gitu, sesuai yang di LKPD. Terus nanti dikasih beban. Untuk beban saya milih pakai kelereng yang dua-duanya Pak. Nanti dicari seimbangnya. Nah, kalau dari situ kan anak akan berpikir ternyata betul juga ya, sesuai hukum Pascal, dengan berat yang lebih besar ternyata untuk seimbangnya itu yang di luas penambang kecil kelerengnya lebih sedikit, artinya masanya sedikit gitu. Seperti itu Pak, percobaan yang rencananya saya rancang akan seperti itu. Tapi untuk mengevaluasi indikator ya, maksudnya untuk mengetahui indikator tercapai tidak, Anda lakukan melalui evaluasi. Nah, terus supaya evaluasinya berhasil, caranya supaya mereka betul-betul sudah mengerti seperti indikatornya, sudah juga seperti yang dievaluasi itu menunjukkan indikatornya sudah terbukti, sudah tercapai, caranya? Dari LKPD-nya saya mengarahkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan percobaannya Pak. Di LKPD kan ada diameter berapa gitu, yang suntikan kecil berapa, suntikan besar berapa, terus untuk
bebannya itu tidak ditimbang memang Pak, hanya asumsi banyaknya kelereng seperti itu. Tapi untuk perhitungannya evaluasi melalui percobaan tidak bisa Pak, karena tidak dapat massa itu Pak, tidak dapat berat atau tidak dapat biayanya itu. Untuk evaluasi itu berhasil atau enggak berarti lewat pengetahuan Pak. Kan bisa ya. Kan bisa ya. Diukur kan bisa ditimbang. Iya bisa Pak. Tapi anak-anak belum tentu punya timbangan yang untuk mengukur kelereng Pak, kecil masanya. Itu biasanya kan pakai timbangan yang ini di rumah daring itu. Daring Pak. Jadi, ini daring itu. Enggak Pak. Daring tapi persiapannya seminggu sebelum Pak, karena tempat saya sudah masuk 50%, jadi persiapan termasuk kalau nanti anak-anak susah untuk membuat alatnya ya saya siapkan dulu gitu Pak. Nanti ketika di rumah anak-anak percobaan terus di video juga seperti itu Pak. Terus bentuk evaluasinya apa untuk daring itu bentuk evaluasinya apa? Oh ada soal Pak. Soalnya saya buat soal pakai ini sistem CBT Pak. Kebetulan kan di tempat kami itu ada kayak kalau PTS online, PAS online itu pakai CBT gitu Pak. Ada soal pengetahuan gitu Pak. CBT itu apa? CBT pilihan ganda atau uraian? Ganda. Komputer based test Pak ya Pak. Ya singkatannya seperti itu. Yeah. Jadi untuk Anda punya tujuan dengan indikator tertentu, apakah indikatornya sudah dicapai, dilakukan evaluasi. Tapi evaluasinya kan akan kosong kalau belum dilakukan treatment gitu, belum diapa-apain kok dievaluasi. Ya kan, nanti ada indikator, terus sebelum dievaluasi diapakan? Ada proses pembelajarannya Pak. Nah, proses pembelajaran itu ya. Iya. Nah, materi ajarnya? Apakah materi ajarnya itu sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan itu? Saya mengambil hanya hukum Pascalnya saja Pak, dan itu rencananya sudah. Nah, indikatornya kan bisa mengaplikasikan, bisa mengetahui pemakaian pada kasus kan tadi itu. Kan masa mengajari hukum Pascal kok tapi diuji dengan macam-macam kan. Jadi bahan ajarnya atau pembelajarannya kan harus sesuai dengan indikator yang diharapkan itu. Jadi diharapkan akan diuji tapi tidak diberikan di tengahnya kan susah itu. Apa isinya apa saja bahan ajarnya? Bahan ajarnya yang saya buat itu memang pertama tentang persamaan hukum Pascal, kemudian saya kaitkan dengan alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal, kemudian termasuk saya kasih sedikit informasi teknologi tentang apa itu rem ABS seperti itu Pak, karena saya mengaitkan dengan kontekstual anak-anak SMK otomotif Pak, seperti itu. Memang mungkin untuk percobaannya itu bisa mengukur yang indikator ketiga Pak. Menurut saya untuk yang siswa itu bisa membuktikan bahwa benar loh kalau dengan sesuai hukum Pascal dengan daya kecil ternyata mampu mengangkat beban yang lebih besar gitu. Seperti itu Pak. Ini indikator yang keberapa? Yang ketiga Pak. Tiga. Terus yang indikator kedua? Yang indikator kedua. Bunyinya apa indikator yang kedua? Bunyinya apa? Bentar Pak. Peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Pascal pada teknologi terkini. Nah, ya, ini bahan ini bisa nggak digunakan untuk mengejar itu gitu loh. Bahannya kan ada dongkrak hidrolik, ada alat pengangkat mobil hidrolik, dan ada penyangga kap mobil hidrolik, kan? Kemudian ada rem hidrolik, kemudian ada anti-lock sistem. Nah, ini sudah cover itu apa belum gitu loh? Ya, untuk yang indikator yang kedua ini saya evaluasinya di pengetahuan Pak, di soal. Ya, evaluasinya, ya tapi ini loh bahan ajarnya itu sudah menyediakan bahan ya atau pengetahuan untuk mencapai indikator itu atau belum dulu bahan ajar yang ditulis.
Saya hanya menyampaikan peralatan-peralatannya Pak, dan juga Loh, iya Pak, namanya pembelajarannya itu loh. Pembelajaran berbasis masalah. iya Pak. Ini kan peralatan kan jadi masalah. Itu sudah pembelajarannya itu sudah mengantar belum itu untuk dicapainya indikator itu. Ini bentar Pak. Ada teknologi terkininya gitu ya Pak. Jadi saya kurang mungkin ini di materinya untuk mengantar ke Ya, ABS terkini oh, gitu. iya Pak. Iya kok Tapi ditulis sendiri kok. iya, dilupakan. menganalisisnya itu tidak sampai apa ya Pak, tidak sampai penerapan langsung ini untuk ABS gaya untuk ngeremnya seberapa, terus hasilnya seberapa, tidak sampai segitu Pak analisisnya Pak. Saya berarti kurang Mau di indikator ingin diraih, diukur, itu kan bahan ajarnya harus mencukupi, proses pembelajarannya harus mencukupi supaya bisa dievaluasi gitu loh. iya Pak. Jadi kalau ditetapkan tujuan atau indikator, kemudian diukur tapi tengahnya nggak diberi kan ya angel itu. Itu kalau katanya Pak Wi tadi apa itu? Jadi kalau tidak punya tujuan tapi diukur, itu namanya apa sih, seri. Kemudian kalau punya tujuan, punya bahan ajar, uri. Pak. Jadi kalau tidak ada tujuan, tidak diberi bahan kok diukur, itu uri ya. Tapi kalau ada tujuan, ada bahannya tapi tidak diukur, itu namanya tidak bertanggung jawab. Diberi tapi nggak di. Jadi itu Ya Pak, paham. Harus 3 itu kan Pak Wi itu sinkron ya. Sinkron. Jadi indikatornya harus bersesuaian dengan bahan ajarnya dan bersesuaian dengan evaluasinya gitu loh. Berarti kalau evaluasi ngukur indikator. iya, Pak. Dan itu untuk mencapai itu harus diisi dengan bahan ajar materi. Itu sebenarnya semua yang ditampilkan sudah bisa digunakan untuk mengejar itu semua. Jadi cuma narasinya ya, penjelasannya belum menunjukkan indikator itu. Ini hanya gambar-gambar saja. Iya Pak, harusnya kurang ambil penjelasan. satu kasus seperti itu dibahas sesuai kaitan dengan hukum Pascal, termasuk analisis Nah, matematisnya seperti itu ya Pak. Pembahasannya belum. Ya. Iya Pak, nah, saya hanya menyampaikan kurang, awalan saja, belum mengaitkan pembahasan. Kurang narasi. Iya ya. Pak. Kurang narasi, mana yang mau digunakan untuk indikator 1, mana yang digunakan untuk indikator 2, mana yang juga harus jelas itu. Iya Pak. Pak. Mungkin sementara itu dulu Pak Wi. Saya sebenarnya pengen nanya ini, hukum Pascal itu apa ya maksudnya? Hukum Pascal kok isinya dongkrak, itu apa maksudnya? Hukum Pascal itu jadi kalau fluid, tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup itu akan diteruskan Pak ke segala arah dengan sama besar itu Pak. Kalau sesuai bunyi hukum Pascalnya seperti itu Pak. Kaitannya dengan dongkrak itu ya, kalau di dongkrak kan ada penambang kecil, penambang besar, terus antara penambang kecil dan penambang besar itu terhubung dengan fluida. Nah, itu konsepnya dengan gaya kecil di penambang kecil ternyata menghasilkan itu gaya yang besar untuk bisa mengangkat mobil seperti itu Pak. Kalau pelembungan itu di sebul itu berlaku hukum Pascal nggak ya? Apa Pak? Pelembungan? Pelembungan balon itu, balon ulang tahun itu ditiup, dimasuki udara, itu berlaku hukum Pascal apa tidak ya? Pada ruang tertutupnya iya. Bentar Pak, mikir dulu Pak. Kalau udara di telembungan, kalau ditekan itu tekanannya ya akan diberikan ke segala arah. Oh berarti ini Pak, telembungan elastis Pak? Sepertinya tidak Pak menurut saya, karena tidak. Harus. Berarti pelembungan itu sudah ditali gitu ya, karena elastis berarti ujung yang di pucuk kan tidak melembung ya, tapi yang di pantatnya sana kan melembung kan itu. Iya. Betul. Itu tekanannya berarti beda. Yang satu tidak melembung, yang sana melembung, itu berarti tekanannya beda. Sama Pak. Pelembungan.
dalam ruang tertutupnya sama Pak tekanannya Pak. Pelembungan terus ya kunci. Nah itu kan kalau panjang kadang ya, itu kan bentuknya balon ya. Ada yang lancip yang ditali itu di pojoknya dan ada yang melembung. Kenapa bisa melembung dan kenapa bisa lancip? Apa memang tekanannya beda gitu? Kok tidak bulat gitu? Iya ya Pak. Dijawab ya. Iya Pak. Salah nggak apa-apa ya Pak? Menurut saya kalau lihat dari Tapi yang menilai Pak Wi nanti ya. jalannya itu lengkungan. Tapi ruangan kan tertutup Pak. Sama Tapi yang tetapi satu melembung. tekanannya sama cuma nanti kontra dengan hukum Pascal ya Pak kalau seperti itu ya. Sama Pak. Ya sama tertutup ya. Tertutup. Tapi kalau melembungnya beda berarti memang ketebalannya beda. Ya, gitu. elastisitasnya itu beda. Sementara cukup Pak Wi? Enggak. Teman-teman ya. Pak Imam. Iya Pak. Pak Imam satu dari UNES. Bukan Pak, UNY. Bukan dari UNY. UNJ, oh gitu. Makanya nggak tahu logo UNES ya. Kan teman-teman pada ini, saya minta aja. Gitu. Ya. Ini logo UNJ kayaknya ini Pak yang dipakai. Saya ngopi teman Pak. UNES Pak. Kandak kayak Pak Neotaiso, kandak kayak Pak Rizwan nih. Ini UNES Pak. Ini logo UNJ apa UNES? Yang di perangkat UNES Pak, itu ada tulisannya Universitas Negeri Semarang. Mirip sih Pak. Mirip. Coba dicek lagi nanti. Logo UNES-nya dicek lagi nanti. Oke, tadi ini ya, tampaknya saudara meletakkan indikator juga sudah urutan atau belum itu? Peserta didik dapat menggunakan hukum Pascal. Yang kedua, menganalisis penerapan hukum Pascal. Kemudian membuktikan hukum Pascal. Kira-kira gimana urutannya? Kalau sudah menggunakan, kira-kira dia sudah membuktikan atau belum? Menggunakan saya itu, maksud saya yang ketiga itu karena kaitannya dengan percobaan Pak. Itu saya pengen tahu atau tujuannya ini ingin melalui percobaan gitu Pak. Kalau yang nomor 1 itu menggunakan itu lewat lewat soal pengetahuan Pak. Maksud saya seperti itu. Kenapa percobaannya nggak di depan Pak? Kenapa percobaannya nggak di depan? Ya saya mikirnya siswa belum dikasih sesuatu dasar materi, nanti repot di ininya Pak, di percobaannya. Oke. Nah, itu tadi ada percobaan pakai ini ya. Yang dirubah-ubah apa itu Pak? Yang dirubah-ubah rencananya saya bagi Pak. Misalnya kelompok ini ngerubah kulidanya, terus kelompok ini ngerubah jumlah kelerengnya, seperti itu Pak. Rubah fluida apa bisa membuktikan hukum Pascal Pak? Yang mau dibuktikan apa toh? Yang mau dibuktikan apa? Yang saya rencananya membuktikan kalau fluidanya dirubah itu apakah gaya yang diberikan untuk mengangkat beban tertentu apakah sama atau lebih besar gitu, dengan misalkan antara air berat kelereng yang mau diangkat itu 5 kelereng butuh sekian kelereng. Nah kalau pakai oli nanti bagaimana, apakah sama atau lebih kecil? Itu bisa membuktikan hukum Pascal itu ya? Hukum Pascalnya itu gimana tuh?
Kalau yang tadi sudah secara teori lah, secara penerapan di sini hukum paskanya gimana? Secara rumus. Ya, berarti kelereng yang ditaruh di penampang yang besar itu berarti sebagai F yang F2, anggap saja F2. Terus diameter suntikannya itu ya berarti A atau D2. Nah, yang kecil, suntikan kecil berarti yang nanti ditaruh kelereng itu F1. Kemudian diameter atau seri-seri yang kecil itu berarti D1 seperti itu. Nanti kan dapat besaran-besaran, ada besaran diameter, tapi masa saya tidak ngukur Pak di LKPD pakai jumlahnya, saya identikan dengan jumlahnya kelereng seperti itu. Tapi nanti kan kaitannya dengan identik, kalau kelereng berarti asumsinya ya sama aja masanya nanti menghasilkan gaya berat seperti itu Pak. Ya, terus yang diamati itu apanya? Rumusnya melibatkan apa tuh? Besaran apa saja? Coba. Rumusnya ada luas penampang yang kecil dan besar, kemudian kemudian ada gaya itu berarti gaya berat Pak, kalau di percobaan saya. Oke, ya. Nah, kan hanya 2 itu ya. Iya Pak. Ya, cairannya digonta-ganti mau membuktikan apa? Saya ya memang tidak membuktikan ya Pak. Tapi karena saya terinspirasi dengan ini Pak, kemarin pas sebelum terinspirasi, kalau mau membuktikan hukum Pascal gimana caranya? Ya itu saja Pak, tanpa perlu merubah beda. Ya gimana caranya? Ya, yang dirubah-rubah apa? Biar siswa tahu, ternyata bla 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 bla. Gimana? Nah, yang besar itu dikasih kelereng banyak, ternyata untuk posisi seimbangnya antara apa itu itunya, yang hitam-hitamnya itu yang disuntikan biar seimbang, ternyata yang penampang kecil hanya butuh kelereng lebih sedikit daripada yang penampang besar seperti itu Pak. Itu seperti itu. Kalau penampangnya sama gimana? Bermakna orang? Kalau penampangnya sama, saya kira sama Pak jumlah kelerengnya. Penampangnya sama berarti. Jumlahnya kelereng sama, ya. Terus kalau diganti pakai penampang kecil, ternyata perlu kelereng yang lebih sedikit. Yang apa? Lebih sedikit. Kalau ada lagi yang lebih kecil lagi, kelerengnya kan? Oh iya Pak, paham Pak. Berarti gimana paham Bi? Maksudnya berarti untuk membuktikannya berarti pertama pakai suntikan yang sama besar. Ini loh kalau segini sama, kalau kecil loh kok hanya butuh kelereng yang sedikit. Nah nanti variasinya berarti ya Pak, paham Pak. Luas itu. Ya maksudnya kalau membuktikan ya itu tadi, membuktikan atau menemukan itu harus paham dulu apa besaran yang terlibat, kemudian variasi tadi yang sama. Kalau sama, oh gini, sama-sama. Ternyata lolos penampangnya sama-sama diberi beban 10, sini ada 10 biar seimbang. Kalau 10 dengan 9 jumlah itu ya. Iya Pak. Karena kalau diganti penampang kecil, paling tidak punya 3 jenis ya. Kalau penampang kecil ternyata, oh ini ternyata tidak harus 10, kurangi. Bisa. Kecil lagi ternyata untuk seimbang lagi itu ya. Jadi harus tahu arahnya mau membuktikan apa itu, harus tahu ya. Jangan ini kan iman-iman loh itu, kalau sudah menyiapkan alat tapi malah fluidanya diganti lah, itu kan sampai ke hukum pascalnya kan ya Pak, paham ya. Ya. Itu ya. Terus ini tampaknya tadi sudah disinggung ya, kalau membuat evaluasi mestinya kan mengacu kemana? Indikator. Ya, kan harus ada kisi-kisi ya. Jadi jangan harus ada kisi-kisi. Jadi indikator ini dievaluasi dengan ini, indikator ini dievaluasi ini, sehingga sampai ketemu, jangan sampai dievaluasi tapi tidak ada indikatornya. Nah, itu tadi yang disampaikan Pak Agus. Jadi harus korespondensi satu-satu jelas. Termasuk yang tengah yang keterampilan juga ya Pak. Iya, keterampilan sehingga kalau memang diajarkan
dibelajarkan dan diuji, ya cantumkan aja sana. Iman kalau nggak dicantumkan. Untuk yang kisi-kisi saya baru buat yang pengetahuan Pak, memang yang ada kisi. Lah iya, wong itunya juga apa namanya IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya juga saudaranya pengetahuan kan? Ya. Nah ya sekarang kalau terkait dengan HOT, apa pemahaman Pak Imam tentang HOT? Tadi sudah belum ini sama Pak Gus, tadi sorry anak saya sedang ada pamitan tadi. Gimana? HOT itu high order thinking skill, jadi keterampilan. Belum ya? Belum orang kita tadi? Gimana Pak? Belum ditanyakan. Belum. Ya. High order thinking skill itu keterampilan tingkat tinggi Pak, tingkat tinggi siswa. Itu mulai dari C4, C5, C6, analisis, mengevaluasi, dan mencipta gitu Pak. Nah, mana ini yang sudah? Itu kalau itu menganalisisnya Pak, menganalisis. Mana soal yang HOT ada nggak? Oh, soalnya ya Pak. Bentar, ya punya nggak ini? Untuk yang HOT, untuk yang pakai diameter saya anggap siswa akan perlu menghitung dulu sebelum menghitung luas dulu sebelum atau membandingkan gitu Pak. Jadi perlu analisis. Yang nomor mana? Bentar. Yang nomor 3 Pak, yang evaluasi. Nomor 3 evaluasi itu ya gambar itu. Itu nomor 5 Pak. Yang oh ya juga ada gambarnya yang iya dongkrak seperti itu. Itu kan jari-jari yang diketahui. Kalau sesuai hukum Pascalnya kan dari luas Pak. Gitu. Iya Pak. Jadi tidak langsung. Yang satunya lagi mana? Satunya lagi. Yang kira-kira fisika sama fisika itu kan matematika. Fisika sama matematika kan? Nomor 4 juga dari tabel Pak. Nanti perlu analisis juga. Nomor 4 melihat tren apa itu? Analisis apa? Ini menganalisis tabel untuk mencari kaitannya dengan hukum Pascal yang betul yang mana gitu Pak. Kalau gaya yang kecil minimalnya itu 1000, nah nanti dicek satu-satu mana berat yang pas gitu Pak. Oh ini yang benar gitu? Iya. Yang benar? Yang benar yang mana gitu Pak. Tapi dari ini langsung dihitung juga bisa ya? Nggak bertingkat ini ya? Iya kan? Gimana Pak? Tidak bertingkat langsung kena karena sudah ada semua besarannya gitu kan? Iya Pak, sudah ada besaran semua, tapi kan ada yang salah gitu Pak. Berarti gitu. bisa termasuk mengevaluasi juga mungkin ya Pak. Mana yang betul, mana yang salah seperti itu Pak. Kalau yang gambar 5 apa hotnya? Gambar 5. Untuk yang gambar 5 ya ini kan terkait dengan percobaan. Ini mengaitkan jumlahnya kelereng dengan gaya gitu Pak. Kalau di hukum Pascal sendiri kan apa itu hanya gaya, sedangkan di percobaannya kan tidak ada mengukur gaya berat. Agar dapat mengangkat kelereng pada wadah besar, berapa jumlah kelereng yang mungkin untuk ditaruh pada wadah kecil? Berapa? Ini kan yang ini besar 5, ini berarti paling tidak kurang dari 5 gitu Pak. Berarti kalau 5 nggak bisa gitu? Iya karena luasnya beda Pak, namanya beda. Kalau 5 nggak ngangkat gitu maksudnya? Halo? Oh iya. Iya Pak. Harusnya gimana itu? Iya salah. Gimana harusnya? Agar posisi apa itu namanya seimbang, posisi apa ya Pak namanya yang hitam Pak. Harusnya pilihannya berapa saja itu pilihannya gitu? Pilihannya 3, 5, 6, 7, 8. Atau pakai nah, kalau 3, 5, 6 itu kalau 5 berarti orang angkat gitu? ngangkat Pak.
Berarti berapa harusnya pilihannya? Hah? Ini salah di soalnya, Pak. Salah di pertanyaannya, Pak. Mungkin Seharusnya gimana pertanyaannya? agar posisi katup apa ini yang hitam-hitam ini agar seimbang, berapa jumlah kelereng yang mungkin untuk ditaruh pada wadah kecil. Seperti itu, Pak. Yang mungkin Iya. oh gitu. Agar Ya, kalau itu seimbang. bisa. Artinya iya. kalau 5 nanti Ini salah. pasti besar gitu ya. Iya, Pak. Ya. Kalau ini di SMK Pak ya? SMK-nya apa? SMK Ma'arif. SMK-nya apa? SMK Jadi anunya ada Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Pak, sama Otomotif. audio video. Tapi saya ngajarnya yang otomotifnya, Pak. Kalau ini tadi YouTube-nya apa tentang apa? YouTube-nya tentang ini, Pak, rem ABS, Tentang rem. rem hidrolik yang biasa sama ABS, pengaruhnya ya seperti apa gitu. Oh, hidrolik itu, oh yang hidrolik Pascalnya itu Iya, gitu. Nah, Tahu biasanya mahasiswanya itu tahu. siswanya iya, Pak, suka, Pak. Prinsipnya itu tahu gitu. Iya. Kalau dulu sih ketika fisikanya diajarkan di kelas 11 ini, Pak, itu anak-anak nyambung banget karena memang sudah dapat dasar otomotif yang kuat. Tapi yang sekarang fisikanya kan kelas 10, Pak. Jadi ya cuma sedikit yang tahu, Pak. Yang suka aja yang tahu. Yang Ya. Nah, David Beckham itu hubungannya apa Pak dengan ini saya cari-cari, Pak. Hah? Ya nggak ada sebenarnya. Nggak ada gimana? Untuk pengecohannya terlalu mudah mungkin ya, Pak. Ini pengecot sebenarnya, tapi terlalu mudah, tidak ada kaitannya dengan lidah, Pak. Iya. Oke, saya kira gitu Pak ya. Iya, Pak. Pak Agus masih ada lagi, Pak Agus? Ya. Bentar ya. Ini Pak Imam, kalau di ban mobil itu berlaku hukum Pascal nggak ya? Iya, Pak. Kalau banyak benjol, Pak, kan ada kadang banyak benjol, berlaku hukum Pascal. Iya, kasusnya berarti sama kayak pelembungan tadi, Pak. Karena benjolnya itu kan bannya sudah terkena dengan sesuatu sehingga elastisitasnya beda gitu, Pak. Bisa ketebalannya berubah atau ininya berubah, itu tetap berlaku, Pak. Karena di ruang tertutup tekanan akan diberikan sama besar, Pak. Kalau bocor ya, di titik bocornya itu tekanannya sama dengan yang tidak bocor atau lebih kecil atau lebih besar? Di titik bocornya, Pak? Iya. Jadi kalau sebuah lingkaran gitu ya, bannya itu kemudian ada bocornya, itu di titik bocornya itu tekanannya itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan yang tidak bocor? Berbeda, Pak, karena di situ ada aliran ini, Pak, dari aliran udara dari tekanan tinggi yang pada ban ke tekanan udara luar yang lebih rendah. Berbeda. Untuk besarnya dengan yang tepat di titik bocornya dengan yang lingkaran lain berbeda karena tidak tertutup, Pak. Loh, tekanan kok Di titik bocornya itu kan, Pak? iya. Kalau di luarnya lebih rendah kan itu. Iya, Pak. Kalau di luarnya lebih tinggi maka udaranya masuk. Di titik bocornya itu lebih rendah atau lebih kecil? Apa lebih rendah atau sama dengan yang tidak bocor?
Kalau sama ya nanti nggak ngalir. Bentar Pak. Dibandingkan dengan yang bukan bocor ya Pak. Ya. Ya sama tapi terus mengalir di titik bocornya itu jadi kalau pas sudah sampai titik bocornya ya berkurang sih Pak. Jadi itu tekanannya ya Ya kalau dia berkurang ya di tempat lain juga berkurang gitu. Kan kempes. kalau dibandingkan dengan semua titik berarti sama Pak. Tapi kan ketika bocornya itu berarti kan berkurang seperti itu mengalir dari yang keseluruhan titik di dalam ruang tertutup itu berkurang tekanannya. Iya Pak. Ya saya rasa cukup Pak Wianto memeriksa kembali. Ya, oke, cukup ya Pak Imam. Pak Imam itu kuda gaji. Oh ya Pak Imam ya. Udah apa? Kuda gaji. Gaji apa Pak? Kuda gaji kalau wong Kebumen orang ngerti kuda gaji. Oh, pesisilan. Hah? Pecicilan katanya. Tidak. Kuda gaji itu tidak kurang fokus lah ya. Enggak kukuh gitu. Ini mungkin karena ya kurang mantep juga ini. Padahal kalau dikejar ya, oh iya Pak salah itu. Nah, gitu. Artinya mungkin kurang dipersiapkan dengan baik atau apa. Sebelumnya sudah oke. Buktinya kalau dikejar itu bisa mengikuti gitu ya. Itu ya mungkin. Ya, Pak. Ya. Ini kalau pemahaman yang konsep fisika memang ini Pak kurang lah saya termasuknya Pak. Oh gitu. Nah konsep apa yang belum sudah kuat Pak? Gimana? Konsep apa yang sudah kuat apa? Tentang apa? Tadi sih mempersiapkan yang ini sih Pak. Ya yang kuat ya saya rata-rata paling Pak. Ngajar di SMK ini banget Pak. Enggak dalam banget jadi saya tantangannya kurang gitu ya. Iya Pak. Tantangan kurang sehingga kurang terkuat ini gitu. Iya Pak. Ya bisa jadi ada tantangan kurang sehingga belajar lagi yang malas begitu gitu loh. Iya kalau mau nyobain yang susah-susah juga anaknya nggak mungkin nyantel lah. Gitu ya. Ya. Ini SMK Pak ya? SMK gitu Pak. SMK. Kejuruan gitu. SMK Tapi Pak. belajar itu wajib Pak. Wajib. Saya juga ngajar produktif juga harus belajar produktif juga. Produktif apa? Bagian apa? Bagian ini Pak di TAV teknik audio video itu ada mata pelajaran ya audiovisual yang pernah gitu Pak. Dapat dari mana ilmunya Pak? Otodidak Pak. Termasuk ya sama teman-teman yang produktif gitu. Belajar dari sana. Iya. Ya oke, saya kira cukup gitu. Kesannya cuma itu tadi kurang karena tadi kurang kekeh di dalam mempertahankan pendapat itu. Dan kurang serius mempersiapkannya walaupun ketika dia langsung oh iya Pak ini artinya kan tahu cuma kurang dipikir mungkin tadi karena memikirkan yang mata pelajaran produktif juga itu ya oke, tapi baik Pak ini masih banyak kesempatan berimprovisasi kita ini kan malah enak itu Pak bisa macam-macam artinya bisa langsung diterapkan gitu loh seperti ngajar tentang hukum Pascal kan tidak ngomong doang bisa langsung bisa diterapkan begitu Pak ya? Iya Pak. Itu malam kesempatan ya oke. Terima kasih Pak Imam. Boleh tanya Pak? 1 menit Ya. dan jawabnya 1 menit dan jawabnya Sudah layak ikut PPL ini Pak saya Pak? ya? Sudah layakkah mengikuti PPL? Pertanyaannya orang bisa jawab Pak Guneng Pak Agus bisa jawab Pak Agus. Yang menjawab kan ketua PPG-nya kan itu kesatuan nilainya kan itu. Iya. Jadi bukan satu poin-poin itu. Kalau laki-laki sehat layak kan itu, tapi unsur-unsur lainnya kan
Ya, terima kasih Pak Imam Sudrajat. Ya, Sama Pak. dipersilahkan untuk beristirahat dan bisa dimasuki temannya nanti ya. Terima kasih. Iya Pak, makasih juga Pak masukan-masukannya, sangat membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.